Sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipromosikan sebagai proyek modern yang akan membawa Indonesia memasuki babak baru transportasi massal. Narasinya kuat, teknologi tinggi, kecepatan, efisiensi, dan tentu saja klaim bahwa proyek ini tidak menggunakan APBN. Klaim tersebut menjadi kunci untuk meredam kritik. Publik diberikan keyakinan bahwa proyek besar ini dapat diselesaikan tanpa membebani keuangan negara. Namun seiring waktu berjalan, realitas tidak berjalan seindah janji. Biaya konstruksi proyek ini terus meningkat. Dari perhitungan awal yang dinilai realistis, hingga akhirnya membengkak berkali-kali lipat. Dan ketika biaya naik, struktur pembiayaan pun berubah. PT KCIC sebagai operator proyek terdiri dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Cina. Ketika utang menekan, ketika cicilan dan bunga terus berjalan, dan ketika pendapatan belum mampu menutup pengeluaran, pertanyaan yang muncul adalah, siapa yang akan menutupi kekurangannya? Dalam tata kelola proyek negara, BUMN tidak bisa dibiarkan tumbang. Jika BUMN sebagai pemegang saham tidak mampu menutup beban finansial, maka pemerintah biasanya memberikan penyertaan modal melalui APBN. Artinya, meskipun tidak disebut langsung, hubungan antara proyek kereta cepat dan APBN sebenarnya sudah melekat sejak awal. Hubungan itu tidak kasat mata pada tahap promosi, tetapi menjadi nyata ketika tekanan finansial muncul. Disinilah publik mulai mengajukan pertanyaan kritis. Ketika Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ia akan bertanggung jawab atas proyek ini, publik tentu bertanya, tanggung jawab seperti apa yang dimaksud? Dalam konteks kenegaraan, tanggung jawab bukan berarti Presiden menanggung biaya secara pribadi. Tanggung jawab pemerintah berarti menjaga agar proyek tetap berjalan, mengatur kebijakan, dan menstabilkan kondisi. Tetapi jika stabilitas yang dimaksud tetap bermuara pada suntikan dana dari APBN, maka publik merasa janji awal telah bergeser. Masalah lain terletak pada okupansi penumpang. Kereta cepat memang beroperasi, tetapi jika volume penumpang tidak mencapai jumlah yang ditargetkan, pendapatan operasional tidak mampu menutup cicilan utang. Kereta cepat bisa saja terlihat megah, modern, dan siap berlari. Namun tanpa penumpang yang cukup, setiap perjalanan justru mendekati kerugian. Dan ketika kerugian terjadi, opsi yang paling cepat dan paling mungkin adalah negara turun tangan melalui penyertaan modal. Sehingga pada akhirnya publik yang menanggung. Di tengah kondisi itu, kita masih ingat satu pernyataan penting dari Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa proyek ini sudah busuk sejak awal. Pernyataan tersebut bukan hanya kritik teknis, itu adalah pengakuan bahwa desain proyek ini bermasalah secara struktural. Mulai dari estimasi biaya yang terlalu optimis, negosiasi yang tidak seimbang, hingga penggunaan pinjaman luar negeri dengan skema yang kompleks. Dengan struktur seperti itu, proyek ini membawa risiko besar sejak awal. Oleh karena itu, keraguan publik terhadap janji tidak membebani APBN bukan muncul tiba-tiba. Keraguan itu tumbuh dari data yang terlihat hari ini. Biaya meningkat, pendapatan belum stabil, dan struktur kepemilikan yang menjadikan BUMN dan pada akhirnya negara sebagai penyangga terakhir. Kita harus bertanya, jika proyek ini akhirnya memang akan menggunakan APBN, apakah publik pernah diberikan penjelasan yang jujur? Jika negara harus menutup kekurangan, sektor anggaran mana yang kemungkinan dikurangi? Infrastruktur lain, pendidikan, kesehatan, subsidi sosial, dan yang terpenting bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi bagaimana negara merancang proyek strategis ke depan. Karena ketika transparansi tidak hadir sejak awal, publik selalu menjadi pihak yang paling akhir mengetahui, tetapi menjadi pihak yang paling pertama merasakan dampaknya. Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar pembahasan kritis seperti ini terus berlanjut.